Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini benar-benar sulit dipercaya, kamu benar-benar dapat dengan paksa memahami teknik api Phoenix dari tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix dengan memanfaatkan afinitas kekuatan mendalammu yang sangat kuat terhadap api. Bahkan dalam situasi di mana konsep tersebut kekuatan api Phoenix sangat kurang. Manusia, kamu membuatku heran. Kekuatan inti dari dua alam besar ini terletak pada peningkatan kekuatan api Phoenix dengan selisih yang besar, namun yang saya lakukan hanyalah memahami dua teknik api besar, itu bukanlah sesuatu yang mengesankan. Kata Yunce dengan tenang. Tidak, teknik api dari dua alam besar, Empyrean Dance of the Phoenix Wing dan Star Scorching Demon Lotus, terkait erat dengan konsep energi api dan disatukan menjadi satu. Untuk benar-benar memahami dua teknik api hebat ini dalam keadaan seperti ini, saya percaya bahwa bahkan jika Phoenix ada di dunia fana ini, dia pasti akan sangat tercengang juga. Memang benar, ini terkait dengan fakta bahwa Anda memiliki benih api dewa jahat dan memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap api, namun, bahkan jika dewa jahat ada di sini, pada dasarnya mustahil baginya untuk melakukan ini dalam waktu 1 bulan. Kemampuan komprehensif Anda yang menakjubkan sudah cukup untuk dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia saat ini. Ini adalah evaluasi yang dilakukan roh Phoenix terhadap Yunce. Menjadi roh dari binatang suci yang lebih unggul dari dunia fana, ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan memberikan evaluasi seperti itu kepada manusia suatu hari nanti. Giok yang merekam World Ode of the Phoenix perlahan menghilang di tangan Yunce, dan suara roh Phoenix terdengar lagi, waktumu di tempat uji coba ini telah mencapai akhir, dan inilah saatnya aku mengirimmu keluar. Namun, sebelum saya melakukannya, saya mungkin harus memberi Anda hadiah khusus. Di dalam dunia yang gelap gulita, cahaya keemasan tiba-tiba terbang dan menyentuh dahi Yunce. Seketika, tanda Phoenix merah di dahinya muncul, namun warnanya telah berubah menjadi warna emas murni dari warna merah tua sebelumnya. Persis seperti sekumpulan api berwarna emas yang menyala-nyala. Ini adalah, merasakan tanda Phoenix di dahinya berubah warna, Yunce tanpa sadar menyentuh dahinya dan bertanya dengan bingung. Ini adalah kekuatan spesial yang hanya bisa aku gunakan sekali seumur hidupku, tapi aku tidak pernah mengira hari di mana aku menggunakannya akan benar-benar tiba. Namun, sebagai orang yang membawa kekuatan dewa jahat, masa depanmu ditakdirkan menjadi luar biasa, dan memberikan kekuatan ini kepadamu lebih dari cukup. Mengenai kekuatan macam apa ini, ketika saatnya Anda menggunakannya tiba, Anda secara alami akan mengetahuinya. Sekarang, izinkan aku mengirimmu keluar. Temanmu, dan klan Phoenix yang telah aku kutuk saat ini sedang menghadapi krisis besar, dan hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka sekarang pergilah. Saat suara roh Phoenix memudar, sepasang mata emas besar menghilang dalam kegelapan, dan ruang di depan mata Yunce segera terdistorsi. Ketika formasi segel dibuka sementara, Lan Sueruo bergegas keluar dengan kecepatan tercepatnya, dan memahami situasi di luar dengan jelas dalam satu pandangan. Dengan pedang gioknya terhunus, dia bergegas menuju tentara bayaran iblis hitam paling depan. Segel di belakangnya juga dengan cepat aktif kembali segera setelah dia keluar dari gua. Kapten Black Demon tidak ada di sana, dan 3 orang lainnya yang memiliki kekuatan alam mendalam sejati, macan hitam, setan hitam, dan serigala hitam, sepertinya juga tidak ada. Ini tidak diragukan lagi adalah situasi terbaik untuk Lan Sueruo. Dengan kekuatannya yang mendalam di peringkat ketiga alam mendalam sejati, pada dasarnya mustahil bagi penjahat alam mendalam yang baru lahir ini untuk menghentikannya. Cewek itu keluar, cepat. Cepat beritahu Kapten. Melihat Lan Sueruo tiba-tiba bergegas keluar, pasukan terdekat juga tidak siap. Bahkan sebelum mereka sempat bertindak dan menghentikannya,
semua senjata di tangan mereka telah disingkirkan oleh Lan Sueruo. Dengan kekuatan Lan Sueruo, dia bisa dengan mudah membunuh beberapa dari mereka dengan satu serangan pedangnya. Namun, di dalam hatinya, tidak pernah ada pemikiran untuk membunuh orang. Tenda yang menyimpan makanan berada tepat di depannya, dan Lan Sueruo langsung menemukannya dengan sekali pandang. Mengacungkan pedang gioknya, tubuh anggunnya dengan cepat melaju ke depan seperti kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga dan menerobos barikade selusin orang atau lebih. Dia mencapai tenda dalam waktu kurang dari beberapa saat sebelum dengan cepat melepaskan cincin spasial yang ada di tangan kirinya. Namun, pada saat ini, dua ledakan angin kencang yang berbahaya tiba-tiba datang dari kedua sisi. Wakil Kapten Black Tiger dan Black Wolf secara bersamaan melompat keluar dari belakang tenda sambil tertawa sinis. Dua Wolf Fanged Maces mengayun ke arah Lan Sueruo dari kedua sisi, dan memaksanya mundur dengan cepat. Di belakangnya, Wakil Kapten Iblis Hitam juga melompat keluar entah dari mana. Mereka bertiga menyiapkan Wolf Fanged Maces mereka, mengepung Lan Sueruo, dan tertawa dengan kecabulan yang tak tertandingi. Aku tahu kamu akan melakukan hal seperti ini. Cek, kami memang sudah lama menunggumu. Serigala hitam menjilat sudut bibirnya dan menatap Lan Sueruo dengan tatapan penuh nafsu. Wanita ini sebenarnya cantik sedemikian rupa sehingga dia tidak layak untuk mati. Melihat Lan Sueruo dari dekat untuk pertama kalinya, air liur Black Tiger sudah mulai mengalir tak terkendali. Untuk apa kamu membuang sampah? Mari kita tangkap dia dulu. Wanita cantik ini mungkin masih muda, tapi kekuatannya tidak lebih lemah dari sang kapten, kamu harus sedikit berhati-hati. Di tengah teriakan pelan, tiga Wolf Fanged Maces mengayun ke arah Lan Sueruo dari tiga sudut berbeda. Lan Sueruo memperlihatkan senyuman pahit, sudah 4 hari sejak dia tidak minum apapun. Meskipun kekuatannya tampaknya tidak terpengaruh, pada kenyataannya, di bawah kelaparan, kecemasan, dan kesedihan yang berkepanjangan, tubuhnya menjadi sangat lemah dan tidak stabil. Karena itu, dia hampir tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya, bahkan sampai tidak dapat mendeteksi di mana ketiganya bersembunyi. Dalam keadaan normal, dia masih bisa menangani 3 peringkat pertama alam mendalam sejati sendirian, tetapi dalam kondisinya saat ini, hampir mustahil baginya untuk melarikan diri, apalagi mengalahkan mereka. Melambaikan pedang gioknya dan melepaskan energinya yang dalam, dia membalas serangan ketiganya dengan satu serangan pedang. Namun, saat melakukan hal itu, dia hampir kehilangan keseimbangan karena serangan balik. Menggigit gigi gioknya, cahaya keemasan di matanya sedikit goyah saat dia mengkonsolidasikan semua energinya yang dalam. Dia tidak mencoba untuk melanjutkan pertarungan tetapi tiba-tiba tertidur sebelum berjungkir balik di udara, dengan tujuan untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Namun, mereka bertiga sepertinya sudah menduga tindakannya sejak lama. Setan hitam dengan dingin tertawa, mau lari. Hehe, karena kamu sudah keluar, jangan berpikir kamu bisa masuk kembali, serangan gemuruh surga. Setan hitam melompat tepat setelahnya dan dengan kejam mengayunkan tongkatnya ke arah Lan Sueruo yang mengudara. Lan Sueruo menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan itu, hanya untuk tersandung saat dia mendarat. Saat ini, tawa liar dan keras terdengar dari belakang punggungnya, hahaha. Bagus sekali, luar biasa sekali. Saya memang tidak menunggu dengan sia-sia selama sebulan terakhir ini, si cantik telah mengantarkan dirinya ke ambang pintu, hahaha. Suara ini membuat hati Lan Sueruo tiba-tiba merinding, karena ini jelas merupakan suara setan hitam. Saat suara itu memudar, hembusan angin kencang tiba-tiba datang dari belakangnya. Lan Sueruo tidak punya tempat untuk menghindar, bahkan tidak ada cukup waktu untuk mengayunkan pedangnya, dia hanya bisa dengan paksa mencegatnya dengan ayunan backhand. Benar-benar kehabisan energi yang sangat besar,
sementara juga dalam kondisi diserang secara diam-diam. Bagaimana mungkin Lan Sueruo saat ini bisa menahan pukulan dari Black Demon dari belakangnya? Tubuhnya yang halus dan lemah langsung terhempas, dan sedikit darah perlahan mengalir di sudut mulutnya. Bertentangan dengan ekspektasi, Black Demon justru terpana. Dia telah bertukar pukulan dengan Lan Sueruo sebelumnya dan bahkan terluka oleh tusukannya. Di dalam hatinya, dia masih kurang lebih takut padanya. Itulah sebabnya dia memilih serangan diam-diam yang tercela. Namun, dia tidak menyangka pukulan ini akan menghasilkan hasil yang begitu mengesankan. Sambil melihat ke arah Lan Sueruo yang perlahan-lahan menyeka darah di sudut mulutnya, iblis hitam mendekat selangkah demi selangkah, dan tertawa sambil menyeringai mengerikan. Hehe, gadis cantik, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini lagi. Ikuti aku kembali dengan patuh dan jadilah istriku, saya berjanji Anda akan bisa hidup dan makan dengan baik. Ketika saatnya tiba, bukankah melepaskan semua orang di dalam hanya sekedar kata-kata bagi Anda? Petik 2. Lan Sueruo berdiri dari tanah, matanya yang indah sedingin es, namun hatinya malah diliputi kesedihan. Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuh bangsawanku akan dipaksa ke dalam keadaan hampir putus asa oleh sekelompok penjahat di bawah standar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah menempatkan pedang gioknya di depan tubuhnya, dia bersiap untuk perjuangan hidup dan mati terakhir. Sungguh sulit untuk dipecahkan. Setan hitam meremas dagunya dengan jari-jarinya, tersenyum semakin berbahaya saat dia bergerak semakin dekat ke Lan Sueruo. Sepertinya kamu tidak akan patuh kecuali aku menjatuhkanmu. Ketika saatnya tiba, dan Anda bangun dan mendapati diri Anda ditelanjangi, mari kita lihat apakah Anda masih bisa bersikap begitu tangguh. Semua Black Demon Mercenaries di sekitarnya mengeluarkan gelombang tawa cabul. Black Demon juga mengambil langkah besar ke depan, dan secara horizontal mengayunkan Wolf's Venged Club ke arah Lan Sueruo. Lan Sueruo mengertakkan gigi gioknya dan memblokir serangan iblis hitam dengan seluruh kekuatannya. Blok pertama, dia mundur selangkah, dan pada blok kedua, lengan kanannya merasakan gelombang mati rasa, hampir menyebabkan dia terjatuh, sedangkan untuk blok ketiga, dia langsung terlempar ke tanah, dan pedang giok di tangannya juga terlempar jauh, jauh sekali. Hehehehe. Setan hitam melemparkan Wolf Venged Mace ke belakangnya dan menggosok kedua tangannya saat dia berjalan menuju Lan Sueruo yang jatuh. Di tengah tawa cabulnya, dia meraihnya dengan satu tangan. Pada saat inilah tangisan burung Phoenix yang keras dan menusuk telinga tiba-tiba bergema di dekat telinga mereka, dan membuat telinga mereka berdenging sejenak. Seluruh tubuh Black Demon juga membeku sepenuhnya, dan menghentikan gerakannya. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat sesosok tubuh besar yang menyala-nyala tiba-tiba menerobos segel gua. Ia menyerbu langsung ke arah mereka sambil membawa gelombang panas yang menyengat. Sosok yang menyala-nyala itu seperti miniatur burung Phoenix yang melebarkan sayapnya dan menari tertiup angin. Tunggu sebentar, Phoenix. Mata semua orang langsung terbuka lebar dengan mulut ternganga. Sedangkan Phoenix ini, setelah menembus formasi segel, terbang turun menuju posisi Lan Sueruo seperti komet yang jatuh dengan kecepatan ekstrim. Burung Phoenix itu jatuh ke tanah, memicu ledakan dahsyat yang berdiameter lebih dari 50 meter. Setan hitam, harimau hitam, setan hitam, serigala hitam dan semua tentara bayaran setan hitam di dekatnya semuanya terhempas oleh gelombang api, dan hampir kehilangan kesadaran sebelum dengan panik berguling-guling di lantai sambil berteriak ketika mencoba memadamkan api yang menyala di tubuh mereka. Setan hitam telah terlempar beberapa puluh meter ke belakang. Dia berdiri dengan susah payah sebelum menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan api di tubuhnya, dan dengan liar melolong, "Siapa? Siapa ini?" Saat dia berteriak, matanya tiba-tiba terbuka lebar, karena saat cahaya merah api perlahan memudar, dia menemukan banyak mayat tergeletak di depan matanya. Dalam radius ledakan yang berkobar tadi,
semua orang di bawah tingkat kelima dari alam mendalam yang baru lahir telah mati di tempat. Beberapa mayat telah hancur berkeping-keping, mati tanpa bagian tubuh yang utuh, sementara beberapa tubuh masih terbakar dengan ganas, dan perlahan menjadi mayat hangus yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Saat cahaya merah dari api perlahan memudar, inti ledakan, Yunce memeluk pinggang Lan Sueruo dan memeluk tubuh lemahnya dengan gerakan paling lembut. Tubuhnya juga ditutupi lapisan api merah samar, namun tidak menyebabkan luka bakar sedikit pun pada tubuh atau pakaian Lan Sueruo. Saat dia melihat wajahnya yang pucat pasi dan bekas darah di sudut mulutnya, dia dengan tajam merasakan perasaan lemah yang mendalam datang dari tubuhnya. Jantung Yunce berdenyut kesakitan saat dia dengan lembut berkata, "Kakak senior, maaf, saya terlambat." Ketika dia melihat Yunce, yang tiba-tiba muncul di depan matanya, mata Lan Sueruo menjadi kabur. Dia menatap Yunce dengan tatapan kosong selama beberapa saat sebelum akhirnya percaya bahwa semua ini bukanlah ilusi atau dia sedang bermimpi. Sudut bibirnya terangkat membentuk lengkungan hangat, tatapannya bergetar karena keheranan, kebahagiaan, kenyamanan, dan jejak sentimen lembut yang bahkan dia tidak menyadarinya. "Saudara muda Yun, kamu masih hidup, sangat baik," dia tersenyum lembut. Meski ini pertama kalinya dia dipeluk erat oleh seorang pria, tidak ada sedikit pun penolakan di hatinya. Sebaliknya, kondisi mentalnya yang tadinya tegang telah benar-benar rileks. Mengetahui bahwa Yunce masih hidup, semua kegelisahan, ketakutan, dan rasa sakit di tubuhnya sepenuhnya digantikan oleh kebahagiaan. Dipeluk oleh Yunce seperti ini, dia merasakan semacam kepuasan dan kemudahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Aku sudah memberi tahu kakak senior sebelumnya bahwa aku adalah orang yang paling menghargai hidupku, jadi bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Ayo, telan ini." Yunce mengeluarkan Heaven Returning Pellet dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Lan Sueruo. Lan Sueruo menelan tanpa ragu-ragu dan menunjukkan ekspresi keheranan yang mendalam, karena saat pelet memasuki mulutnya, dia merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Semua lukanya berhenti sakit dan mulai sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pil pengembalian surga, obat yang mampu sembuh dengan cepat dalam waktu singkat, menggunakan bahan yang paling berharga, membutuhkan teknik pemurnian yang sangat tepat, dan sekaligus membutuhkan proses pemurnian yang sangat lama. Ketika pil itu memasuki mulutnya, Lan Sueruo terkejut menyadari bahwa itu adalah obat mujarab, pil pengembalian surga. Lebih jauh lagi, itu adalah pil pengembalian surga tingkat menengah yang hanya kalah dengan pil pengembalian surga tingkat tinggi. Bahkan jika pil pengembalian surga dimiliki oleh salah satu sekte terkemuka, itu masih akan dianggap sebagai pil obat kelas 1 yang sangat berharga. Yunce tersenyum tipis dan berbicara dengan lembut sambil membantu Lan Sueruo berdiri, "Kakak senior, istirahatlah sebentar. Serahkan penjahat ini padaku." Di sisi lain, Black Demon ketakutan setengah mati setelah ledakan sebelumnya langsung menewaskan 13 Black Demon mercenaris. Di sampingnya, Serigala Hitam berkata, "Kapten, jangan panik. Itu pasti senjata tidak biasa yang sama yang digunakan sebulan lalu. Terlebih lagi, seharusnya hanya ada satu senjata yang tersisa, jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya." Saat dia mendengar kata-kata Serigala Hitam, ketakutan di hati iblis hitam lenyap tanpa jejak, tidak diragukan lagi ini adalah penjelasan paling logis. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa seorang praktisi di alam mendalam yang baru lahir dapat melepaskan serangan semacam itu. Dia mengambil langkah besar ke depan, dan menunjuk ke arah Yunce sambil melolong dengan marah, "Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar berani membunuh lebih dari selusin saudara laki-lakiku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ayo, jatuhkan keduanya untukku." Baik pria maupun wanita itu pastiin masih hidup.
Tentara bayaran setan hitam di sekitarnya meraung dan mengayunkan senjata mereka saat mereka menyerang bersama secara bersamaan. Hati Lan Sueruo, yang baru saja tenang, sekali lagi menjadi tegang saat dia berbicara dengan nada mendesak. Cepat pergi, saudara muda Yun. Anda memiliki keterampilan gerakan yang sangat kuat sehingga Anda pasti bisa melarikan diri. Setelah kamu melarikan diri, aku akan punya cara untuk segera melarikan diri dan bertemu denganmu. Yun Che tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, jika kakak senior benar-benar punya cara, kamu tidak akan tertangkap beberapa saat yang lalu. Aku tidak akan dan tidak perlu melarikan diri, dimanapun aku berada. Aku tidak akan pernah membiarkan kakak senior menderita satu luka pun. Saat suaranya memudar, pedang jiwa harimau di tangan Yun Che tiba-tiba terayun ke depan. Saat ia melayang di udara, bilah pedang sepanjang 1 meter itu tiba-tiba memuntahkan lidah api sepanjang 3 kaki. Saat lidah api meninggalkan pedangnya, lidah itu menyapu secara horizontal ke arah Black Demon Mercenaries yang sedang bergegas maju. Ahahaha, nyala api yang berkibar itu seperti naga api yang mengamuk saat ia meraung dan menabrak tubuh Black Demon Mercenaries. Bersamaan dengan jeritan darah yang menggumpal, 5 tentara bayaran iblis hitam terhempas. Masing-masing menderita luka 15 cm di tubuh mereka yang memuntahkan darah segar dan pakaian serta kulit di dekat luka semuanya hangus, sedangkan untuk tentara bayaran paling depan, area di sekitar lukanya telah terbakar hitam. Kelimanya berguling-guling di lantai sambil menjerit kesakitan. Jeritan mereka terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Lan Sueruo menatap dengan mata indahnya terbuka lebar. Setelah menatap kosong beberapa saat, dia berseru kaget dan gembira. Saudara muda Yun, kekuatanmu yang dalam, telah benar-benar mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Dia bisa merasakan kekuatan Yun Che saat ini, namun suaranya membawa rasa tidak percaya yang mendalam. Baru sebulan telah berlalu. Dia sebenarnya telah melompat dari tingkat pertama dari alam mendalam yang baru lahir untuk mencapai levelnya saat ini di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Dan hampir melintasi seluruh dunia besar dalam kurun waktu 1 bulan. Tidak hanya itu, serangan api yang baru saja dia tunjukkan jauh lebih kuat dari seni mendalam api yang dia tunjukkan sebelumnya. Benar, karena saya berhasil melewati uji coba Phoenix itu. Saya menerima pil Divine Phoenix yang mistis, yang memungkinkan kekuatan saya yang mendalam untuk segera mencapai puncak alam mendalam yang baru lahir. Kata Yun Che sambil tersenyum sambil menutupi Lan Sueruo dengan separuh tubuhnya. Dia awalnya mengira pil Divine Phoenix akan meningkatkan kekuatannya sebanyak 5 hingga 6 level, tapi dia tidak menyangka itu akan benar-benar membantunya menembus 9 level berturut-turut. Fenomena ini sepertinya terkait dengan benih api dewa jahat di tubuhnya yang memungkinkan dia menyerap 100% kekuatan pil Divine Phoenix. Black Demon dan yang lainnya terkejut setelah melihat Yun Che memukul mundur 5 Black Demon Mercenaries yang memiliki kekuatan rata-rata tingkat kelima dari alam Naschen mendalam dengan satu gerakan. Melihat pedang jiwa harimau yang berkobar-kobar, serigala hitam berteriak keras, jadi ternyata kamu bukan anggota Sekte Xiao, kamu adalah anggota klan surga terbakar. Dengan serangan Yun Che sebelumnya, mereka juga telah memahami tingkat kekuatan mendalam Yun Che tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Dan mampu melepaskan energi api yang sangat menakjubkan di alam mendalam yang baru lahir. Selain murid klan surga terbakar, mereka tidak dapat memikirkan sekte lain yang mampu melakukan itu. Klan pembakaran surga, tidak peduli apakah itu sekte Xiao atau klan surga pembakaran, dia harus mati. Jika tidak, kita semua akan hancur, kata setan hitam dengan wajah serius. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Bagaimanapun juga, meskipun dia adalah masalah kecil, dia hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, dia bukanlah ancaman.
Bahkan tanpa dia, salah satu dari 3 wakil kapten mampu mengalahkannya. Bocah ini memiliki wajah sombong, aku akan melumpuhkannya. Serigala hitam menggeram pelan dan menutupi seluruh tubuhnya dengan energi yang sangat besar. Dia mengambil langkah dan menyerbu ke arah Yun Ce, mengayunkan Wolf Fanged Mace yang tertutup paku ke arah wajah Yun Ce. Wajah putih kecil Yun Ce yang muda dan menarik secara visual menyebabkan dia secara tidak sadar menjadi cemburu. Setelah merajut alisnya dan melingkarkan lengannya di pinggang Lan Sueruo, sosok Yun Ce sedikit bergoyang. Mengayunkan Wolf Fanged Mace dengan marah, dia dengan mudah memukul wajah Yun Ce, namun, sebelum Black Wolf dapat mengungkapkan senyumnya, wajahnya tiba-tiba berubah, karena Wolf Fanged Mace tidak berhenti. Sebaliknya, itu langsung melewati tubuh Yun Ce, dan melewati seluruh tubuhnya sebelum ilusi menghilang di tempat. Sementara itu, tubuh asli Yun Ce yang sedang memeluk Lan Sueruo muncul di samping serigala hitam. Tanpa berbalik atau melirik ke samping, tangan kirinya tiba-tiba menyerang di belakangnya, dan menghantam pinggang serigala hitam tanpa ampun sebelum langsung mundur. Seluruh gerakannya lancar seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Seiring dengan peningkatan kekuatan yang mendalam, kecepatan bayangan yang rusak dan jarak dari bayangan patah Dewa Bintang telah meningkat dengan selisih yang lebar. Adapun gerakan sesaat yang baru saja dia tunjukkan, lupakan serigala hitam, bahkan iblis hitam dan Lan Sueruo pun tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan jelas. Selanjutnya, dia telah menyelesaikan gerakan instan ini sambil masih memeluk Lan Sueruo. Serigala hitam terjatuh ke lantai setelah menerima pukulan dari Yun Ce saat keempat anggota tubuhnya kejang. Macan hitam dan setan hitam sangat terkejut. Black Tiger menarik napas dalam-dalam dan berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang dari 4 sekte utama, keterampilan gerakan yang mendalam ini sungguh luar biasa. Jadi bagaimana dengan itu? Setan hitam dengan jijik menggerakkan mulutnya, dia hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Serigala hitam mungkin menderita kerugian kecil, tetapi jika dia benar-benar ingin menjatuhkannya, itu hanya membutuhkan 3 atau 4 gerakan. Hei, serigala hitam, untuk apa kamu masih berbaring di sana, memamerkan bokongmu? Apakah kamu tidak akan bangun dan meniduri bocah ini, serigala hitam? Serigala hitam. Setan hitam terus-menerus berteriak beberapa kali, namun serigala hitam tidak merespon dan tidak bergerak di sana. Tidak perlu berteriak. Sudut mulut Yun Ce melengkung dan tertawa dalam-dalam, dia tidak akan pernah membalasmu lagi seumur hidup ini. Apa? Ekspresi macan hitam dan setan hitam tenggelam dan bergegas pada saat yang sama, membalikkan serigala hitam dengan sebuah tendangan. Segera, ekspresi mereka berdua berubah drastis, seluruh wajah serigala hitam telah berubah pucat, sudut mulutnya berbusa darah bercampur buih, dan matanya terbuka sangat lebar. Kedua bola matanya menonjol keluar, namun sudah lama kehilangan fokus dan semangat, hanya menyisakan bidang abu-abu yang mematikan. Dia sebenarnya mati. Mustahil. Mustahil. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Yang dia terima hanyalah satu serangan dari bocah ini. Ini tidak mungkin. Melihat kondisi serigala hitam, setan hitam menjadi pucat karena ketakutan, sama sekali tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Seorang praktisi mendalam tingkat pertama alam mendalam sejati yang menerima satu pukulan dari seorang praktisi mendalam tingkat ke-10 alam mendalam baru lahir, bagaimana dia bisa mati seperti ini? Perbedaan di antara mereka bukan hanya satu tingkat, tetapi juga pembagian seluruh wilayah. Bahkan Lan Sueruo membuka mata indahnya lebar-lebar dan menjadi bingung. Namun, mengingat kembali saat dia melumpuhkan Xiao Luo Cheng yang berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir sementara dia hanya berada di alam mendalam yang baru lahir tingkat pertama, dia segera merasa jauh lebih paham.
Pukulan dari praktisi ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir secara alami tidak mungkin membunuh praktisi alam mendalam sejati secara langsung begitu saja. Namun, meskipun peringkat kekuatan Yun Ce berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, di bawah pengaruh jiwa jahat, kekuatannya jauh lebih besar dari ini. Selain fakta bahwa dia telah membunuh banyak orang, dia sangat akrab dengan struktur tubuh manusia dan sepenuhnya memahami di mana semua titik vital utama tubuh manusia berada. Dia bisa membunuh dengan satu pukulan, tanpa kesalahan sedikit pun. Kamu benar-benar membunuh saudara ketiga kita. Aku akan memotong-motong mayatmu menjadi ribuan bagian. Setan hitam dan macan hitam menjadi sangat marah pada saat yang sama, memancarkan kemarahan dan niat membunuh dari tubuh mereka. Keduanya bergegas menuju Yun Ce pada saat bersamaan. Kedua Wolf-Fanged Maces menimbulkan badai energi yang sangat besar dan menghantam Yun Ce dengan keras. Yun Ce dengan lembut mendorong Lan Sueruo kembali. Dia tidak mengelak kali ini. Sebaliknya, dia menarik napas ringan dan berteriak dalam-dalam. Dengan jiwa jahat di tubuhnya dan jiwa harimau di tangan, bilah pedang mulai terbakar api. Dia jelas bermaksud untuk secara paksa menerima serangan gabungan dari dua praktisi alam mendalam sejati secara langsung. Hati-hati, saudara muda Yun. Lan Sueruo segera berteriak ketakutan. Bagaimana mungkin seorang praktisi alam mendalam yang baru lahir, secara langsung bertahan melawan serangan dari dua praktisi realem mendalam sejati. Pedang jiwa harimau berbenturan erat dengan dua mace bertaring serigala, dan suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar tanpa henti untuk waktu yang lama. Dalam sepersekian detik itu, sudut mulut iblis hitam dan macan hitam menunjukkan cibiran, jika lawan mereka baru saja menggunakan skill gerakan misterius yang dalam, mereka mungkin akan sedikit pusing. Namun, karena lawan dengan ceroboh mencoba mencegat serangannya secara langsung, mereka yakin bahwa satu-satunya hasil adalah melukai, atau bahkan menghancurkan, kedua lengannya karena keterkejutan. Namun, cibiran mereka hanya bertahan sesaat sebelum menjadi benar-benar membeku. Ini karena apa yang keluar dari tangan mereka, sebenarnya adalah serangan balik yang sangat kuat. Kedua lengan Yun Ce juga tenggelam sejenak. Tapi tepat setelahnya, tanda Phoenix di dahinya bersinar samar saat dia berteriak keras. Pedang jiwa harimau, yang berhenti sejenak karena ditekan oleh dua serigala bertaring, tiba-tiba mengeluarkan raungan harimau yang memekakkan telinga. Itu menyapu dua Wolf-Fanged Maces sambil membawa api panas ke arah murid setan hitam dan macan hitam yang melebar hingga ekstrim. Kedua Wolf-Fanged Mace dipotong dengan rapi, bayangan patah Dewa Bintang Yun Ce juga diaktifkan pada saat itu juga. Membawa sambaran cahaya yang menyala-nyala, dia menembus kedua tubuh mereka seperti sambaran petir, dan muncul 5 langkah di belakang mereka. Ekspresi Black Tiger dan Black Devil membeku saat pupil mereka melebar. Di bawah keheningan yang seperti kematian, kepala mereka terjatuh dengan rapi dari leher mereka dan jatuh ke tanah yang kering.